Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selawat tetap bercurah limpahan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. Salam kenal, saya Muhammad Nabil Al-Faid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning journal ke-10 saya atas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Tidak terasa video learning journal sudah hampir mencapai akhir. Nah, tanpa basa-basi langsung saja kepada pembahasan pemateri yang disampaikan oleh kelompok 1. Pada minggu kemarin itu tepatnya kuliah tetap dilaksanakan meskipun secara daring atau secara online. Nah, sudah dilaksanakan atau sudah mulai lagi presentasi. Pada minggu kemarin itu tepatnya dari kelompok 1 membawakan materi yang bertema kiat sukses menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Nah, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian artikel ilmiah dan jurnal. Artikel ilmiah itu apa sih artikel ilmiah itu? Nah, artikel ilmiah itu memiliki arti bentuk tulisan ilmiah yang menyajikan gagasan, hasil kajian atau temuan penelitian secara sistematis. Nah, untuk karakteristik dari artikel ilmiah sendiri itu yang pertama ada artikel ilmiah itu bersifat objektif. Terus karakteristik yang kedua itu artikel ilmiah itu memiliki dasar empiris. Terus karakteristik yang ketiga, struktur penulisan artikel ilmiah itu disusun secara sistematis. Terus karakteristik yang keempat itu artikel ilmiah itu disusun menggunakan bahasa yang formal dan mengikuti aturan. Terus karakteristik artikel ilmiah yang terakhir itu artikel ilmiah itu memiliki sifat terbuka untuk diverifikasi. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jurnal. Jurnal sendiri itu memiliki arti wadah atau medium yang menampung dan menyebarkan kumpulan artikel-artikel tersebut. Nah, kemudian langsung saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi jurnal. Fungsi jurnal yang pertama itu bisa sebagai atau berfungsi sebagai sarana komunikasi antar peneliti ataupun akademik. Kemudian fungsi yang kedua itu jurnal adalah media diseminasi pengetahuan. Kemudian fungsi jurnal yang ketiga itu adalah jurnal berperan sebagai alat akreditasi dan penilaian akademik khususnya bagi dosen ataupun peneliti. Kemudian fungsi jurnal yang keempat itu adalah jurnal sebagai basis komunikasi dan pengembangan ilmu. Materi selanjutnya yaitu tentang peran jurnal di era digital. Peran jurnal tersendiri itu yang pertama ada aksesnya lebih mudah dari mana saja dan bisa kapan saja tanpa ada waktu tersendiri gitu. Kemudian yang kedua itu lebih murah dibanding cetak. Kemudian yang ketiga itu mendukung gerakan ramah lingkungan. Kemudian yang keempat itu meningkatkan diseminasi dan reputasi akademik. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang cara penulisan, penyusunan, dan publikasi artikel ilmiah. Nah, yang pertama itu tentang penulisan artikel ilmiah. Yang pertama itu dalam penulisan artikel ilmiah tentunya kita harus ada yang namanya pedoman umum. Terus yang kedua itu sistematika penulisan. Kemudian yang ketiga itu judul dan nama penulis. Kemudian yang keempat itu ada abstrak. Kemudian yang kelima itu aturan umum penulisan naskah imperentium. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyusunan artikel ilmiah. Dalam menyusun sebuah artikel ilmiah tentunya kita yang pertama itu harus ada yang namanya perencanaan dan pemilihan topik yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua itu penulisan dan penyusunan. Kemudian yang ketiga itu ada revisi dan penyuntingan. Kemudian
terakhir itu publikasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang publikasi jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, yang pertama itu ada persiapan naskah, kemudian yang kedua itu ada juga pemilihan jurnal atau media publikasi, kemudian yang ketiga itu pengiriman naskah, kemudian yang keempat itu ada proses review gitu. Kemudian yang kelima itu penerbitan. Nah, mungkin kita langsung saja kepada pembahasan selanjutnya. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu adalah tujuan penulisan serta publikasi artikel ilmiah. Nah, yang dimana tujuan di sini itu ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, di sini tujuan khusus itu yang pertama tidak lain tidak bukan tentunya kita harus menyebarluaskan pengetahuan baru atau hasil penelitian. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi antar peneliti atau antar ilmuwan. Kemudian yang ketiga itu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang keempat itu memberikan solusi terhadap permasalahan tertentu. Kemudian yang kelima meningkatkan kualitas dan kapasitas intelektual penulis. Nah, pembahasan selanjutnya mungkin langsung saja yaitu tujuan penulisan secara khususnya. Yang dimana yang pertama itu tidak lain tidak bukan ada untuk memenuhi tugas akademik atau persyaratan akademik. Kemudian tujuan khusus yang kedua itu ada untuk memenuhi kewajiban publikasi bagi dosen ataupun peneliti. Kemudian tujuan khusus yang ketiga itu sebagai alat pengukuran kinerja akademik. Kemudian tujuan khusus yang keempat itu untuk memperkuat dasar pengambilan kebijakan. Nah, yang terakhir dari tujuan khususnya atau kelima yaitu untuk mengisi celah penelitian. Nah, mungkin langsung saja kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran teknologi dalam publikasi artikel ilmiah ke jurnal. Yang pertama itu bisa sebagai penelusuran dan pengelolaan referensi. Kemudian yang kedua itu penulisan dan penyuntingan naskah. Kemudian yang ketiga itu pemeriksaan plagiarisme dan orisinalitas. Nah, mungkin langsung saja kita lanjutkan lagi kepada pembahasan selanjutnya yaitu tentang tantangan dan solusi dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah. Yang pertama itu ada kesulitan dalam memilih jurnal yang tepat. Kemudian yang kedua itu proses pereviewan yang lama yang memakan waktu cukup lama. Yang ketiga itu tingkat penolakan yang tinggi publikasi di jurnal ilmiah, terutama di jurnal internasional gitu. Kemudian selanjutnya itu ada biaya publikasi di jurnal ilmiah, khususnya itu jurnal open access itu seringkali biasanya memakan biaya yang tidak sedikit gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah etika penulisan itu adalah sebagai pondasi utama dalam dunia akademik. Nah, materinya mungkin dicukupkan saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Saya Muhammad Nabil Faid, sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.